selamat malam semua. Semoga teman-teman baik-baik ya di rumah masing-masing. Dan dalam kesempatan kali ini kita udah kedatangan tamu istimewa nih gitu. Ya mungkin teman-teman juga udah tahu nih siapa gitu. Yaitu KOBP ya. Atau ya itu sebutan inilah sebutan famousnya itu BP. Tapi ya namanya Chin Buipin ya. Iya tuh belakangnya. Ya benar. Ya jadi dalam kesempatan ini mungkin Ko Buipin akan sharing mulai dari ya gimana mulai berlari itu seperti apa dan kenapa berlari gitu olahraganya, kenapa nggak yang lain gitu. Dan juga mungkin ada catatan-catatan maraton-maraton yang udah Ko Buipin ini ya catatkan gitu di World Major Marathon ataupun di maraton-maraton lainnya gitu. Boleh share screen? Boleh kok. Disable. Ya, tapi sebelum mulai mungkin dari Kohensis mau ada 1-2 patah kata. Oh ya. Masih dingin. Pak Buipin bisa share screen atau perlu akses ya? Saya nggak bisa. Disable. Hostnya masih enable. Udah belum sekarang? Udah ya? Iya, bisa. Oke. Ya, makasih banyak Ko Buipin ya untuk sharing. Mungkin sedikit pembuka dulu. Terima kasih teman-teman yang udah join. Mungkin sedikit memperkenalkan ya, Ko Buipin ini mungkin kalau aku bilang pelari generasi pertama ya sama dengan Bang Sitor dulu. Jadi udah kawakan sekali, udah banyak maratonnya, berkali-kali ke Boston juga, bukan cuma qualifier tapi udah di sana beberapa kali kayaknya ya. Dan belum, baru sekali. Baru sekali. Saya nggak datang. Iya. Harusnya tahun lalu ya atau tahun ini ya. Harusnya 2019 ke sana, 2020 ke sana, tapi nggak berangkat. Oh ya. Tapi selain itu ya yang saya kagumin mungkin mempertahankan performanya dari tahun ke tahun ya. Nah itu mungkin sangat langka dilihat dari seseorang karena biasanya mereka mencapai waktu tertentu terus habis itu hilang ke tahun kedua atau tahun ketiga. Nah Ko Buipin ini mungkin udah bertahun-tahun ya, nanti kita dengar beberapa tahun. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan gitu ya, karena kesempatan langka juga untuk bertanya-tanya gitu ya. Silakan Ko Buipin. Oke, malam semuanya teman-teman. Bisa lihat share screen-nya ya? Bisa. Nah, itu bisa kok. Nah, sebenarnya saya nggak banyak lari, total sih 50 sih sebenarnya kalau maratonnya ya. Tapi kalau 10K sama half marathon, saya nggak terlalu nyatet. Yang saya ingat, memang pas sebelum pandemi itu udah 50 maraton yang saya ikuti. Ini yang in person ya. Jadi yang virtual saya nggak masukin. Nah, mungkin pasti pertanyaan pertama sama saya pikir semuanya. Kenapa sih senang lari atau mulai lari gitu kan? Nah, saya start running itu di tahun 2009. Nah, waktu itu ya bisa lihat sendiri masih gendut, bawa bola kalau kemana-mana. Waktu itu naik ini aja tembok Cina sampai ke pos 3 atau pos 4 ini. Setelah saya mau mampus. Nah, cuman di 2009 saya ingat waktu itu ada reuni ya sama teman-teman sekolah. Terus beberapa orang pulang tuh dari hiking dari Gunung Gede. Terus diajakin, yuk Pin hiking lagi. Wah, waktu itu saya mikir keras ya. Dengan kondisi badan yang overweight, diajakin hiking. Jadi ya kepikiran pertama adalah ya alasan saya lari sebenarnya sih pengen kurus dulu. Karena supaya nggak nyusahin teman-teman ya waktu hiking. Waktu itu sih boro-boro kepikir lari 10 kilo. Lari 5 kilo, 1 kilo, 2 kilo aja nggak kepikiran sih sebenarnya. Kuat atau nggak kuat. Tapi ya tetap tekadnya sih pengen hiking. Jadi itu awal muasalnya kenapa saya mulai lari. Nah, akhirnya di tahun 2010 beneran saya hiking.
Yang foto yang bawah kiri itu saya hiking sama teman-teman waktu itu, ya. Beberapa mereka itu teman SMA saya. Mereka punya club hiking namanya Cloud Chasers. Nah, disitulah saya ikut. Ya, bisa lihat di tahun 2010 itu saya berkali-kali ya akhirnya ke Gunung Gede. Dulunya nggak pernah kepikiran tektok ya, sampai tektok juga. Kemudian juga lanjut lagi di tahun 2010 ikut hiking ke Kinabalu. Nah itu awalnya. Jadi waktu itu lari cuman ngurusin badan, ya bisa lihat sendiri tahun 2010 badan saya sudah lumayan kurus, ya turun. Kemudian di saat itu sih nggak banyak lomba lari ya 2010. Nggak kepikiran juga mau lomba lari 10 kilo atau berapa. Tapi waktu itu juga nggak ada GPS kalau lari. Ya pokoknya lari setiap pagi ya kurang lebih sejam, sebisanya aja. 30 menit. Ya, jadi untuk maintain aja sebenarnya. Lalu, nah setahun kemudian, nah mulai tuh lomba lari di Indonesia. Waktu itu pertama kali saya ikut yang namanya King of the Road. Itu diadakan oleh Adidas. Saya juga nggak tahu waktu itu yang namanya interval saya nggak tahu, yang namanya tempo saya juga nggak tahu. Pokoknya kalau lari ya asal lari aja. Jadi begitu start ya udah lari, tapi ya lumayan ya hasilnya waktu itu 1 jaman untuk 1 jam 15 menitan kalau nggak salah. Saya juga nggak tahu itu cepat atau lambat ya, tapi ya lumayan masuk 10 besar. Kemudian saya juga ikut half marathon waktu itu di Singapura ya, yang pertama kali finish di 1 jam 41 menit. Nah, mulai saat itu saya jadi mulai ketagihan juga ya lomba. Kemudian di tahun 2012, nah saya mulai ikut maraton pertama. Waktu itu juga gara-garanya sih saya pergi ada meeting di Yerusalem, di Israel ya, di Tel Aviv. Terus kebetulan di masa-masa event itu ada lomba lari di Yerusalem. Terus saya didaftarin, ya saya juga nggak tahu kuat nggak kuat, ya udahlah ikut aja saya pikir. Dan bersyukur ya finish oke-oke aja. Targetnya waktu itu bisa finish 4 jam aja udah happy, tapi ya finishnya nggak usah 3 jam 50-an ya. Kemudian di tahun yang sama, nah disinilah saya ketemu Sitor di tahun 2012. Pertama kali bareng ikut North Face ya, 50 kilo. Ini kita habis finish, foto bareng. Nah di situ saya mulai kenal dia. Waktu itu saya finish sekitar 5 jaman ya untuk 50 kilo. Kemudian, nah ini lanjut lagi, habis itu kecanduan lari. Jadi setelah lari pertama Yerusalem, bulan berikutnya saya ikut yang di Maybank Bali, itu yang pertama kali. Kemudian lanjut lagi bulan berikutnya di Sundown Marathon Singapura, baru yang 10F100 di Singapura, terus Penang dan seterusnya. Di 2013 saya baru pertama kali ikut yang 100K, Vibram Hong Kong. Pokoknya waktu itu fokusnya lari ya pokoknya ya bisa coba ya, penasaran juga. Setelah lari full maraton pengen coba ultra, terus 50, 100, sampai terakhir saya ultra itu kalau nggak salah Rinjani ya. Rinjani. Setelah itu kalau nggak salah saya setelah Rinjani nggak lama, kalau saya cedera. Gara-gara kepleset di tangga. Nah itu lama tuh. Lama saya recovery-nya. Kemudian walaupun masa recovery saya masih ikut maraton ya di Chicago, Tokyo. Kemudian waktu Gold Coast di tahun 2015 baru agak mendingan. Lalu saya ikut lagi UMM. Nah di sini saya dapat BQ tahun 2015 ya. Waktu itu BQ masih gampang sebenarnya. Bukan karena saya lari cepat. Dulu untuk kualifikasi umur 45 itu
3 jam 25 menit. Nah, saya finish waktu itu 3 jam 20 menitan. Makanya bisa dapat BQ di tahun 2017. Karena selesai waktu itu 2015 kan nunggu ya. 2016 sudah selesai, jadi daftarnya di 2016, larinya 2017. Nah itu singkat cerita, sampai dapat BQ, sebenarnya biasa-biasa aja waktu itu. Nggak pernah yang namanya interval, tempo, ya pokoknya lari. Saya pikir sih 80-90% sih easy run lah. Ya kadang-kadang diajakin sitor tengah malam lari, di Ancol, kalau nggak ya ugal-ugalan di jalan raya dan di mana aja deh. Pokoknya kalau diajakin lari, kadang pagi, sore ya ikut lari juga. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Oke, ini yang thank you. seingat saya. Thank you Ko BP. Mungkin teman-teman yang lain penasaran juga, ini kenapa lari tuh gitu? Kenapa nggak olahraga lain gitu? Nah, ya, sepeda atau yang lain gitu, atau berenang gitu? Sebenarnya kenapa lari? Ya satu karena gampang sih ya. Cuman pakai sepatu keluar rumah. Kebetulan waktu 2009 saya pindah tinggal di Perbun ya. Jadi masih sepi. Suasana masih enak. Ya sekarang juga masih lumayan enak. Jadi ya paling gampang lah. Kalau sepeda kan butuh sepeda, ya kan. Benar-benar. Jadi agak ribet. Berenang, mesti kolam renang. Jadi ya hanya kepikiran yang gampang aja lah, lari. Karena cuman pakai baju, sepatu jadi. Oke, iya. Di sini juga ada warga Perbun kok. Di Wilayah. Oke. Terus yang BP sempat cedera itu cedera apa kok ya? Yang turun tangga mungkin ankle ya atau apa ya? Lutut malah kenanya. Oh, lutut ya? Iya. Sebenarnya sih cedera tuh banyak kan bukan pas saat lari. Justru setelah lari mungkin ya. Jadi masih capek-capek, naik tangganya nggak hati-hati. Saya lupa waktu itu naik tangga apa turun tangga. Turun tangga kayaknya. Saya 2 kali sih kecelakaan di tangga. Sekali waktu naik, meleng, terus kepelintir, ankle-nya kena. Sampai ada fracture. Sekali lagi lutut, saya nggak tahu. Mungkin sih bakalan, waktu itu juga saya nggak ke dokter ya, cuman sakit. Ya saya hanya pelan-pelan aja sih. Tapi Jalan. masih dilariin maraton juga ya tadi ya, kata KBP ya. Waktu itu cederanya sekitar Agustus akhir ya. Saya masih lariin maraton waktu Oktober, karena udah terlanjur daftar ya. Karena Chicago udah terlanjur daftar, udah terlanjur booking tiket, liburan keluarga juga, ya udahlah pikir lariin aja santai. Kalau nggak kuat ya tinggal jalan gitu loh. Betul. Tapi ya puji Tuhan sih semuanya lancar, juga nggak sampai cedera lagi sih. Ya harusnya sih nggak boleh ya, mesti sih istirahat. Sebenarnya sih banyak juga sih maraton yang saya daftar, kadang-kadang benturan dengan acara kerjaan lah, rumah dan sebagainya. Karena lari kan sebenarnya kita hanya hobi ya. Kadang-kadang ada yang lebih penting ya terpaksa ditinggal sih. Terus tadi lari malam-malam itu mungkin sengaja malam ya? Atau ada waktunya malam? Ya karena siang sih kerja ya. Jadi kalau malam karena mau ultra, larinya lama, ya sitor juga rada gelo ya. Jadi kalau lari, suka ngajaknya tengah malam, lari sampai pagi. Bukan rada lagi. Jadi ya udah, ya masih masa gila-gilanya lah dulu. Jadi suka kadang ada lomba lari malam 10K, lanjut lagi lari sampai pagi. Kalau enggak, pagi ada lari, kita start tengah malam dari FX lari sampai Serpong, di Serpong ikut lagi lari. Oke. Tadi lihat beberapa ada trail ya, 100 ke di Vibram, Rinjani juga. Ya. Nggak diterusin di trail ya? Waktu itu nah ini sebenarnya ada cerita juga nih. Waktu itu kan ngumpulin poin ya, kalau nggak salah. Yeah. Sebenarnya saya udah dapat poin untuk ikut ya, UTMB ya.
Cuman apesnya kan itu diundi lagi. Herannya dari 4 orang Indonesia ini, yang warga Indonesia 3, yang satu lagi warga asing kayaknya, cuman pakai alamatnya Indonesia. Jadi yang daftar itu ada Kang Hendra kalau nggak salah, saya sama Sitor. Tapi cuma keterima 3 orang. Terima Kang Hendra, si Sitor, sama orang bule itu. Saya malah nggak dapet. Sebenarnya kalau dapet tuh waktu itu rencananya pengen juga sih nyobain. Cuman karena nggak dapet, ya udahlah. Malah akhirnya saya lari di sini, di Berlin, dapat BQ. Terus makin ke belakang ya saya lebih banyak sih lari di jalan aja lah. Soalnya kalau lari trail kan kadang-kadang butuh 24 jam, ya kan? Terus jauh. Nah, sedangkan ngatur waktunya juga nggak gampang. Selain lari sih dulu saya juga beberapa kali sih hobi diving juga sih sebenarnya, diving. Cuman ya itu, kalau diving kan butuh waktu seminggu. Jadi akhirnya nggak terlalu diterusin lagi. Oke, ini ada pertanyaan juga nih kok dari Wilhar ya. Wilhar bilang apakah lari sendiri atau sempat pakai coaching gitu. Terus apa ada program-program terstruktur yang menunjang program maraton tadi gitu. Sampai tahun 2000 berapa ya? 2017-18 saya sebenarnya boleh katakan nggak terlalu terstruktur. Jadi cuman lari banyakkan isiran. Ya memang sih baca-baca juga ya. Misalnya kalau tempo, interval bagus lah ya untuk VO2 max. Kalau kalau tempo ya katanya bagus buat naikin kita punya lactate threshold dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ya itu males nih. Saya mulai rutin waktu itu setelah 2018, gara-gara mau ke Boston, saya mulai rutin tuh, interval seminggu sekali, 16 kali 400, kadang-kadang ya 800. Nah saya rasa sih Wilhar pasti tahu lah, kan di daerah Perbun itu gampang ya, lurus, kalau mau 800, atau kalau 400 ya saya tinggal diputer-puter di Pulau Panggang situ, di ujung. Nah itu yang saya lakukan sih, seminggu sekali. Sisanya kebanyakan isiran, sama long run paling di weekend. Kalau coaching saya nggak pernah ikut coach, karena saya takut nggak bisa ngikutin ininya, nggak bisa disiplin ngikutin programnya, belum lagi kan mesti komit ya. Nah itu yang mungkin susah, lebih baik sendiri aja. Oke, terus kalau interval itu pace-nya pakai pace apa kok? Based on apa gitu? Kalau waktu 400, saya sih cuman pakai lebih feeling aja ya. Misalnya kalau pas lari, seininya aja, nggak sampai maksimal. Jadi pakai apa ya? Persive aja kali ya. Kira-kira skala 8, 9, ya jogging. Kalau nggak salah joggingnya 200 meter atau 150 meter. Awalnya saya nggak pakai GPS, jujur aja. Saya tahu itu lingkarannya 600 sekian meter. Jadi saya lari bentuk huruf U, nanti sisanya saya jalan dari titik itu, jogging dari titik itu, dari satu titik ke titik itu yang kira-kira jaraknya 200. Itu awalnya saya interval. Tapi sekarang sih udah mulai pakai GPS sih. Jadi saya set 16x400. Dulu saya suka kasih target sih, misalnya 400-nya saya mau kelar kira-kira 90 detik atau berapa detik. Tapi sekarang udah agak males ya. Jadi ya kira-kira lah. Ya di 80-an, 90. Kalau 800 sih
paling saya targetin ya, sekarang juga nggak terlalu targetin waktu ya. Lama-lama finishnya ya kurang-kurang dari 3 menit, kadang 3 menit lewat 5, kadang kalau lagi capek ya bisa 3:15 dan sebagainya. Katanya sih kalau 800, misalnya kita finish 3 menit 15 gitu ya. Mungkin itu menggambarkan waktu finish kita di maraton. Ada yang punya teori seperti itu. Jadi ya saya sih saat ini juga nggak terlalu ambisi lagi ya. Misalnya mau finish berapa, paling harapannya ya bisa di bawah 3:15. Jadi ya kalau misalnya 800 saja untuk maintain speed aja sih sebenarnya. Itu pun kalau lagi nggak capek ya. Kalau capek ya udah skip. Oke. Oke. Jadi memang sekarang untuk kayak maintenance saja ya kok ya, sampai ada kayak race Beda ya. sih. Nah, Oke. jadi kalau sekarang ditanya programnya apa? Ya paling ya banyak kan sih istirahat. Kalau hari Rabu atau nggak Selasa, biasanya saya lari paling ya interval 8 kali 800. Kemudian Kamis, kalau nggak Rabu, Selasa ya tadi intervalnya. Kemudian Kamis atau Jumat, ya paling istirahat, selesainya stride ya. Stride-nya ya bisa 10 kali 100 meter. Ya paling seperti itu. Nah, kalau Sabtu kadang-kadang iseng time trial 5K atau kalau tempo ya 10K. Nanti Minggu ya long run lagi. Biasanya long run paling half marathon atau 2 jam aja. Kecuali kalau waktunya memang pas banyak ya 30 kilo seperti itu. Atau kalau ada yang ada acara yang ngajakin hiking ya hiking trail. Oke, dan kalau aku lihat itu memang biasa seputaran perbun-perbun aja kok ya. Kalau Banyak kan sih di situ sih. Iya. Iya, biar cepet kelar. Apalagi kalau hari Oke. biasa. Kan karena jam 7 saya udah harus balik ke rumah, mandi, berangkat ke kantor. Benar-benar lebih efektif sih ya. Oke. Iya, ini ada pertanyaan juga nih dari Dika. Ya Dika tanya, maraton udah berapa banyak pencapaiannya? Ultra juga udah. Ada target apa lagi nggak kok DP untuk setelah ini gitu? Kalau maraton udah total sama ultra total sih 50. Makanya saya bilang kan 50 before 50 ya. Pas itu juga sebelum pandemi. Ultranya sudah ultra 50K-nya ada 3 kali, 100-nya juga kebetulan 3 kali. Next-nya mungkin ya kalau tahun depan kebetulan saya udah pindah age kategori 50. Ya lebih gampang lagi ya BQ harusnya. Kebetulan saya udah dapet BQ juga waktu di terakhir di Tel Aviv ya, 3:15. Sedangkan requirement yang saya butuhin untuk 2022 itu 3 jam 25. Jadi harusnya sih spread time-nya sih lumayan ya, cut off-nya. Ada 9 menitan. Ya kalau bisa diterima ya mungkin berangkat lagi. Oke. Ini kan di umur yang di 51 ya kalau nggak salah ya. Sebenarnya 50 sih, belum 50 ya. Jadi salah. Oke, ya di umur 50 itu ini kan kayaknya PB terus gitu kok ya. Ada progres lah gitu. Nah, itu ada apa ya? Ada kayak key ingredient nggak kok untuk bisa seperti itu gitu. Kayak mungkin dari segi asupan nutrisi sehari-hari setelah lari long run atau interval atau lari biasanya itu makan apa gitu kok. Mungkin ya teman-teman juga pengen tahu nih gitu. Nah, sebenarnya sih sebelumnya saya malah nggak pernah makan nutrisi atau apa ya. Malah kalau sebelum lari paling cuma minum air putih, terus ya lari sejam, istirahat selesai paling Pocari ya. Gitu doang sih, terus ya sarapan biasa. Cuman kalau pas saya pandemi ini nih, nah pas mulai pandemi saya baru mulai belajar konsumsi whey protein sih.
Oke. Tapi saya Oke. juga nggak tahu ada manfaat atau enggak. Baru coba, baru habis Oke. kira-kira 5 kilo ya kalau satu botol besar. Oke, oke. Tapi kalau kayak daily asupannya kok BP ini VG atau biasa aja atau seperti apa nih kok? Nggak terlalu banyak jaga sih ya, paling veggie saya doyan, daging saya sebenarnya bukan pemakan daging sih, nggak doyan sih doyan, tapi nggak gitu-gitu banget. Makan ada, mungkin karbo yang agak berkurang ya. Karbo, saya nggak seneng manis. Sisanya sih ya apa juga dimakan sih. Oke, jadi semuanya hajar-hajar kok ya. Saya soalnya Oke, adanya enak sama enak banget sih kalau makanan. oke. Apalagi kalau kita lagi camping, hiking, kan apa juga dihajar. Apalagi kalau Benar, perginya jauh-jauh tuh ke Afrika. benar, benar, benar. Harus dicobain ya Iya, makanan-makanan. Benar-benar. Oke, terus kalau maraton yang pertama kali itu catatan waktunya kalau nggak salah tadi di 3 jam 40-an kok ya? kalau nggak salah sih 3 jam 48 atau berapa ya? Sekitar gitu sih. Apa 50-an ya? Oke, itu Juga lupa. oke, itu yang pertama kok ya? Mm-mm. Oke, oke, luar biasa ya. Maksudnya apa? Itu di umur berapa kalau boleh tahu? Saya ikut maraton pertama kan 2012. Berarti itu umur udah 40 tuh. 40 ya? Iya. Oke, oke. Mungkin ya Nah, di itu umur yang saya kan umurnya 26 ya. Mungkin sampai sekarang pun kayaknya belum belum sampai 340 sih sebenarnya. ya kan saya pikir sih harus sabar lah ya. Kan lari juga pasti butuh proses olahraga ya. Pasti nanti kan otot-ototnya terlatih. Apalagi nanti kalau udah sampai pakai program sih harusnya pasti jauh lebih baik sih. Oke, jadi harus sabar loh ya. Mm-mm. Sabar dan konsisten mungkin ya. Mm-mm. Ya saya sih Dan bersyukur ya karena waktu awal lari kan saya awal lari 2009. Dulu kan nggak ada lomba-lomba. Kalau benar, sekarang kan benar, orang-orang kan maunya kan lari instan ya. benar, Programnya 2 bulan, nah langsung langsung ikut maraton maunya. Tapi habis benar, itu cedera, nggak lari-lari lagi. Kan banyak ya trennya benar, seperti itu. benar. Ini Iya, sebelum pandemi ya kita ngomong. Kalau ada pandemi ya mereka hilang nih kayaknya. Nggak tahu di mana lagi. benar-benar. Oke, oke, oke. Nah, mungkin aku mau tanya juga soal kilometer tahunannya tuh, berapa kilometer setahunnya, terus waktu BQ pertama itu kira-kira weekly-nya di berapa tuh kira-kira? Dari kalau dulu sih agak awal-awal ya, karena pagi sore kadang-kadang apalagi waktu persiapan mau ultra, setahun itu pernah bisa 5.000 tuh Oh, peak-peaknya ya. ya, ya. Nah Bagus sekarang sih sekali. paling setahun 4.000-an, karena sebulan kira-kira masih 350, peak-peaknya paling 400 sebulan. Kalau sampai maraton 2 kali ya dalam 1 bulan. Jadi ya setahun paling 4.000-an lah. Nah waktu BQ itu justru malah agak turun. Kan saya BQ 2015 ya. Di awal itu saya masih agak cedera tuh. Masih belum recover banget lututnya. Jadi waktu maraton di kalau nggak salah 2015 itu saya ikut maraton cuman 4 atau 5 kali ya. Biasanya kan setahun itu bisa 6, 7 bahkan 8 kali maraton. Nah, 2015 justru kurang karena awal tahun itu cedera. Jadi malah agak sedikit justru malah di waktu September itu jadinya waktunya bagus. Jadi kadang-kadang kalau quantity terlalu banyak sebenarnya malah performanya kurang ya sebenarnya. Justru karena agak kurang larinya malah dapat PQ. Jadi kira-kira dari tahun 2010 itu udah di atas 3.000 ya. 2010 sih harusnya sudah. Jadi tahun kedua lah ya biasanya. 10, 11. Tapi ya waktu itu kan nggak banyak lomba sih ya. Jadi Ya, ya.
10 nggak ada lomba, 11 baru mulai ada lomba, tapi ya lombanya yang pendek-pendek sih. Waktu itu Indonesia mah belum musim lomba. Ya, mungkin aku highlight buat semua juga. Jadi kira-kira hampir sama ya dengan aku. Jadi tahun kedua berlari itu tahunannya udah di atas 3.000. Jadi konsisten di atas 3.000. Mungkin itu salah satu juga yang bisa konsisten kita menjaga waktu, termasuk maraton kita dari tahun ke tahun ya. Termasuk juga longevity-nya itu. Jadi nggak hanya mempertahankan tapi memperbaiki sedikit demi sedikit. Jadi konsistensinya itu di situ sebenarnya. Jadi ya selain speed work, yang lebih penting lagi adalah konsistensinya, berapa kali, 5 sampai 6 kali seminggu, kemudian setahunnya juga kalau rutin maka setahunnya akan di atas 3.000. Sebenarnya sih sekarang masih mau rutin lari itu supaya apa ya, konsisten aja sih. Karena kalau kita stop Benar-benar. misalnya hari 2 hari, nah pas mau mulai lagi itu kan Iya. males gitu kan. Nah nanti males itu akhirnya benar-benar males, benar berhenti sih. Bener. Mungkin kalau lari ini olahraga yang cukup demanding ya. Ketika kita ya berhenti seminggu aja atau beberapa hari aja, pas mulai lari lagi, kok kayak ngap gitu ya, kayak Ya itu ya. satu. Kedua saya gampang ini sih, gampang gemuk. Jadi kalau misalnya Oh, oke. nggak lari seminggu itu pasti berat badan naik cepet, Oh, oke. metabolismenya langsung drop. Saya mau nggak mau lah, ya udah paling maintain sehari buang 600 kalori, ya lumayan ya sejam. Ya mungkin Karena lari sama, sejam kan kira-kira. mungkin sama tuh kayak Bang Sitok ya. Jadi dia malah jaga makannya ketat sekali tuh. Ya kalau Sitor kan dia ketat ya makan. Dia sih udah mau benar-benar jaga sih kalau sekarang. Oke. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanya lagi ke KBP. Mungkin bisa langsung aja ya, kalau ada yang mau nanya gitu. Tinggal Bebas. di-unmute aja. Jadi kita bisa dengar juga nih suara-suara yang lainnya gitu. Ya kemarin Cici Acen ya yang mau nanya kayaknya ya. Iya, katanya gimana cara mau ini apa, sub 4 gitu. Halo Ciacen, di-mute dong. Kayaknya dia nggak bisa nge-mute ini. Oh ini katanya Si Acen nggak paham tuh cara nyalain speaker. Suruh pakai korek kayak nyalainnya. Ini dia suruh nanya-nanya aja gitu. maklum. Ya. Ya cuman teman-teman di sini sih apa ya, sebagian besar suka lari ya. Jadi mungkin cuma di race ya, kita juga pada prinsipnya mesti suka lari sendiri dan jaga konsistensinya, mungkin itu yang paling penting dulu ya. Kalau aku lihat dari sharing-sharing beberapa orang yang berhasil menjaga waktunya dari tahun ke tahun, yang pertama itu konsistensinya itu ya. Setahunnya rata-rata terlihat di atas 2.000 gitu ya, itu minimum. Kalau bisa dapat 3.000 4.000 bagus gitu. Kalau 5.000 udah over ya, tapi tergantung fokusnya Ada tuh gimana yang gitu. Dan mungkin juga personal juga gitu, ada beberapa orang yang bisa tahan dengan load yang tinggi, ada beberapa orang yang malah cedera gitu. Jadi bukan berarti 5.000 jelek untuk semua orang. Untuk yang kayak atlet juga biasa mereka 150 kilo sampai 200 per minggu ya, kalau memang tinggi sekali loadnya. Jadi tergantung daya tahan tubuh masing-masing.
Oke, oke. Ini ada dari Kenny. Kenny nanya, Race FM di Indonesia mana yang paling waktunya terbaik? Maksudnya catatan waktu atau dari segi race-nya nih? Kesentul ya? Wah, ini ada Bojong Koneng udah nih. Bukan, ini nggak ada anaknya. Oh. Ini Ini sih, mungkin siapa waktunya kali ya. Ini si maksudnya. Lura ini. Oh, catatan waktu ya. Yang paling Kalau- berat. Kalau yang in person sih catatan waktu terbaik yang saya ingat waktu Oh, bukan. Maybank Bali ya. Lura kuras banget, sayang. Maybank Bali terakhir sebelum lockdown itu, sebelum pandemi tahun 2018 ya kalau salah. Nah di situ catatan waktu saya, Dia jago pingpong, jago banget apa pingpong. 19 ya? 19 kayaknya waktu itu bareng. 19 ya? 19 itu 322 sih. Oh, kalau saya boleh ya? Enggak, rambut dong dibolehin. Richie di mute dong Richie. Yang terbaik sih yang itu. Tapi setelah pandemi, justru kalau di komplek lari bisa di bawah 320. Tapi saya nggak tahu sih ya. Maksudnya kan itu GPS, bisa ya ngaco. Nah yang terakhir 320 waktu di Serpong itu. Oh, ya. Wih, Hebat yang menahan. seru banget. Nggak bisa mute Seru ya. banget. Jago pingpongnya, jago banget. Nggak dengar tuh. Jadi dia atau istrinya yang saudara Ata? Istrinya ya, saudara Ata ya? Isinya Halo, cece itu nyata. yang bocor tolong ditutup dong. Richie atau si Sianti itu, tolong tutup dulu. Richie kayaknya. Cece nyata. Mungkin jadi telepon aja yuk ininya. Kayaknya dia nggak dengar tuh dari sekarang. Nah udah. Ya udah. Nah, kalau dari aku juga sama sih, aku pernah ikut Jakmar, Bormar belum, tapi kayaknya ngeliat tanjakannya susah. Dan Bali Marathon menurutku sih paling mudah ya di Indonesia gitu. Pokari Bandung, tapi dia belum Boston qualified ya, belum bisa dipakai gitu, belum IMS certified. Paling cepat sih di MDM karena tertolong dengan hawanya gitu ya, cukup dingin ya. 20, saya ingatku 24 gitu. Jadi soal dinginnya itu yang paling berpengaruh gitu. Mungkin yang kedua bisa dicoba di KL Marathon, KL SCM tuh. Wah KL berat juga tuh tanjakannya. Nah tapi udah dirubah waktu 2019 itu dirubah rutenya, jadi lebih flat ya. Waktu itu jadi, sempat ikut, waduh ampun tanjakannya. Nah 2019 itu dirubah gitu karena saya dengar nggak nanjak seperti dulu lagi karena waktu habis di MDM aku dapat 306, sebulannya lagi di KL 305-30 gitu, lebih 30 detik lebih cepat gitu. Jadi karena terbantu juga sama suhunya di sana lumayan dingin ya, karena startnya itu 3:45 gitu. Jadi selesai sebelum jam 7 itu masih gelap gitu. Jadi memang panas itu PR banget kalau panas, dan mungkin lebih parah dari tanjakan gitu. Panas banget di Jakarta Marathon. Sebenarnya sih kalau ini ada pertanyaan luar negeri mana yang paling enak, saya pikir sih yang paling deket, paling enak kayak di Gold Coast ya. Tahun ini kalau nggak salah dia buka juga, masih in person, tapi pendaftaran kayaknya udah tutup ya. Ya ini pertanyaan dari Cici Acen. Jadi Gold Coast kok ya. Kalau untuk yang paling bagus ya, kalau mau cari BQ karena apa lurus ya, flat. Ya lurus dan cuacanya juga enak ya. Apalagi kita ke sana deket, paling flightnya cuma 6 jam. Oke. Terus ada pertanyaan dari ini hampir sama sih sebenarnya. Race di luar mana yang paling mudah dapat BQ? Ya Gold Coast ya tadi ya, udah dijawab juga. Kalau secara sebenarnya kalau untuk dapat yang BQ selain pasti orang yang flat dong ya, flat, ya. Weathernya oke. Tetapi ya tentunya selain itu ya mungkin kalau teman-teman mau BQ ya persiapan lah ya, latihan, kalau perlu lebih structure lagi trainingnya. Karena selama ini jujur saya juga nggak terlalu terstruktur. Saya memang dapat BQ juga terakhir di Gold Coast ya,
3:15 dan itu PB saya di tahun 2019 itu ya kalau salah. Juli ya. Dan mungkin faktor yang paling penting ya, umur ya. Jadi tua dulu. Lebih gampang. Nah, iya betul. Tua dulu biar gampang. Makanya. Tapi masalahnya tiap tahun waktunya makin makin susah iya, juga. makin susah juga, makin dipercepat. Jadi ya berlomba lah sama umur sama waktu juga. Karena masalah lainnya tiap tahun yang qualified itu di seluruh dunia makin banyak ya. Jadi Ya, orang lari makin cepat juga, betul. Persaingan makin ketat gitu. Jadi kita bukan bersaing dalam negeri aja, tapi dengan pelari seluruh dunia yang mau review. Mungkin tips-tips lain sih kalau maraton sih ya setelah 50-an maraton sih saya pikir tips-tips kecil sih ya. Masalah fueling waktu lari saya pikir itu juga penting sama hydration ya. Jadi make sure kita benar-benar hidrasinya oke. Kemudian fueling ya, terutama gugel atau energy gel apa yang cocok. Nah itu mesti dicoba dulu. Karena saya lihat ada beberapa orang makannya nggak cocok malah muntah-muntah. Biasa pakai berapa itu di satu maraton? Gitu. Nah awalnya dulu maraton pertama saya nggak pakai itu. Saya nggak tahu yang namanya gugel. Jadi benar-benar setelah 30 kilo itu rasanya waduh berat banget lari. Karena memang habis ya. Kemudian saya mulai coba maraton-maraton berikutnya ya. Kalau salah ke-3 atau ke-4 lah baru mulai nyoba. Sekarang sih saya udah pakai 6. Dulu saya pakainya 4, kok kurang ya. Terus 5 saya masih cukup ya. Cuman kadang-kadang ngebaginya susah. Jadi akhirnya saya dan kadang-kadang kita juga nggak habis ya. Satu gugel gitu kadang nggak habis. Jadi saya pikir sih 6 paling pas. Jadi tiap 6 kilo jadi gampang. 6, 12, 18, 24, 30, 36 akan finish habis itu. Nah, karena kan kalau gugel kan agak solid gitu ya. Iya. Enggak solid sih, agak lengket. Kan, ya agak lengket kan. Jadi kalau habis kita makan terus pasti harus minum ya. Betul. Ya, soalnya paling enak itu ya yang Martin itu. Martin itu kayak gel beneran. Ya, apa? Enak lah. Cobain aja. Kalau makan tuh enak, nggak usah minum pun enak. Cuman ya bungkusannya lebih besar, bawanya agak ya karena gitulah kalau karena kita amatir nggak bisa taruh nitip di water station ya, atau ada yang naik sepeda bawain kita mau nggak mau ya mesti kantongin. Nah, itu yang agak kadang-kadang ribet juga sih. Bisa terus kalau di WS, bisa ada kolom di WS kita makan, habis itu kan di WS kan bisa ada gelas ya. Atau dengan versi yang kedua tadi ya, versi yang isotonic ya, kayak High Five, Fly Martin juga banyak tuh yang lebih cair ya. Ya banyak sih sebenarnya. Paling kalau mau teman-teman yakin ya dicoba aja pas lagi time trial atau latihan. Terus aku di MBM juga sempat pakai tailwind ya. Jadi tailwind tapi mesti dicampur air dan dibawa dulu pakai botol gitu. Jadi dikentelin sekitar 400 kalori. Habis itu aku bawa 4 gel, jadi setara 8 gel yang terakhir aku pakai di MBM. Ya intinya kurang lebih setara 600 kalori ya, kalau nggak salah. Kurang lebih. Ya itu tadi ya, dicoba-coba sendiri. Terus biasanya kalau maraton kata orang kebanyakan kalau itu setelah kilometer 30 itu waduh kayaknya rasa putus asa itu bermunculan gitu. Nah itu bukan putus asa ya, kadang-kadang ada kram juga gitu di 30 atau 32 atau 35 gitu. Nah biasanya aku sih merasakannya di kilometer-kilometer itu udah agak merasakan kalau betis ini udah kayak mau kram gitu. Nah itu ada dirasakan nggak sama KOBP dan gimana cara menanggulanginya gitu? Saya ngerasain kram itu seumur-umur cuma sekali. Itu waktu di Pineng maraton. Tapi dari 50 maraton ultra, pegel sih pegel ya. Apa kok ultra sih bohong lah nggak pegel. Pasti setelah 70 udah mulai jalan, apa kalau nanjak. Ya kram sih nggak pernah ngalamin. Malah ultra nggak pernah ngalamin kram karena kan banyakan jalan sebenarnya dibanding lari. Nah kalau maraton
Saya cuma pernah kram sekali yang di Pineng. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi waktu itu stretching akhirnya bisa finish. Pernah lagi, oh ya pernah lagi kram waktu yang di itu, di apa? Ini maratonnya yang di Great Wall di China. Nah itu, aduh setengah mampu sih itu naik turunnya. Karena ada beberapa section yang dia nggak ada tangganya. Jadi benar-benar terjal gitu ya. Jadi ngelarinya sampai ngerangkak pakai tangan juga. Panas lagi. Itu mungkin maraton yang paling apa ya? Paling ngawur. Saya nggak tahu sih ya. Jujur sih kalau kram saya nggak terlalu ngalamin. Mungkin karena saya juga banyak long run ya. Dulu kan saya startnya banyak long run. Jadi long run 30, di atas 30, nah itu sering. Dan saya juga banyak maintain slow run gitu ya. Mungkin itu yang membuat saya nggak terlalu banyak ngalamin yang hal-hal kayak gitu. Ya, aku sendiri kram juga 2 kali ya, di Jakmar sempet kram, di MBM terakhir itu juga kram ya. Di satu sisi aku percaya kalau kram itu otot terlalu dipaksakan ya, mungkin langkahnya nggak cukup ya, milesnya nggak cukup, habis itu pas race-nya kita paksakan entah dengan jarak yang lebih jauh itu atau pace yang lebih kencang ya, jadi ototnya dipaksa dalam jangka waktu lama. Di sisi lain ya nutrisinya tadi kurang gitu, jadi selain panas kan cepat menguras tenaga, kurang nutrisi, atau terlalu dipaksakan gitu ya, long run dilakukan tapi pace-nya mungkin terlalu pelan bisa juga, atau long run-nya kurang, terlalu pendek ya. Oke, dari teman-teman yang mau tanya boleh di kolom chat atau di langsung unmute aja ya. Silakan. Jangan malu-malu. Kalau nggak abis ini aku mau share sedikit juga ya, Yud ya. Boleh, iya. Mungkin belum ada ya, nanti oh ada, ini Wilhak lagi. Pertanyaannya, kenapa distance yang paling disukai itu maraton? Enggak 10K, HM, atau malah ultra gitu? Kenapa ya? Sebenarnya dulu sih sering ikut juga sih. Sebenarnya awal-awal ya 10K. Hitung-hitung buat latihan tempo. Waktu zaman-zaman dulu. Sebelum pandemi. Kalau HM malah agak jarang lombanya. Herannya di Indonesia ini waktu itu yang sering ada itu 10K. HM belakangan aja kan. Waktu 2SU sama si Pokari yang ngadain. Ya kalau lagi sempat ikut ya saya ikut. Karena ya tiap hari udah lari 10K. Jadi ya mungkin kalau kenapa maraton ya karena saya ini kebetulan sering traveling sih sebenarnya. Karena sering traveling, jadi kalau misalnya pas traveling ketemu event maraton ya ikut maraton. Tapi kalau di sana nggak ada maraton tapi ada 10K atau ya half ya ikut juga sih. Contohnya saya juga pernah ikut yang Kudus, maunya ikut yang half tapi nggak dapetnya 10K ya ikut. Ya kurang lebih seperti itu. Sebenarnya sih nggak pernah batasin sih. Saya juga nggak terlalu apa ya ngejar misalnya 10K harus di bawah 40 menit. Ya cuman gara-gara pandemi aja kemarin ikut-ikutan. Pengen nyobain 5K di bawah 20 menit. Iseng. Dapat berapa waktu itu 5K-nya? 19.30-an kalau salah. 35 detik. Tapi ya kembali lagi itu kan pakainya GPS ya. Mungkin bisa agak ngaco-ngaco dikit lah. Mungkin nggak pas dipakai, saya juga kurang tahu. Harusnya sih satu putaran sih 2,4. Jadi 2 kali putaran tambah 200 meter kurang lebih lah. Ya moga-moga sih akurat. Ya hiburan lah kalau bisa di bawah 20 menit. Ya, hiburan di kala ini ya, Iya, apa, lagi masa pandemi. PB ini. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Sofian. Next TRC di road event akan ikut lagi tidak kok? Selama nggak berhalangan sih pasti pengen juga sih. Nggak.
nggak ngebatasin sih sebenarnya. Kalau memang Iya. pas bisa ya pasti ikut lah. Jadi latihan bersama lah ya. Sip. Gitu. Oke, oke, oke. Oke ya mungkin Kohensis mau Ya, share. artinya Hansis mau sharing. Ya, ya mungkin kita akan TT lagi ya. Jadi kita sebenarnya pengen mengukur juga ya latihan kita sampai di mana. Kayak tiap bulan kita usahakan ada time trial atau latihan bersama lah ya. Sebenarnya bukan latihan bersama sih ya, time trial aja. Kayak tadi masa pandemi nggak ada race, ya udah kita time trial sendiri gitu kan. Jaraknya tuh kita pastikan lebih pas lah ya. Jadi semua sama dari start sampai finish. Ya, mungkin tanggal 17 nanti kita 10K atau HM boleh pilih ya. Nanti kita cari tempat ya. Oke, aku share ya screenku sebentar. Kayaknya mungkin ditarik dulu ya dari Kobukin, baru aku bisa share di Kobukin. Mungkin ditarik dulu ini layarnya di Nah, ini matiin. saya lagi gimana caranya nih, Kak? Lihat lagi kali ya share screen-nya. Dia nggak mau ya. Nah, udah. Bisa ya. Coba kasih host deh ke aku. Kayaknya hostnya pindah sekarang. Jadi di partisipan ada more itu assign host dari Kobukin kayaknya. Halo, halo. Ya kayaknya hostnya enggak ya? Saya bukan host kayaknya. Iya Oh. kayak di partisipan cari namaku habis itu klik, kayaknya aku pindah ini hostnya tadi kepindah. Gimana caranya ya? Partisipan. Cari namaku, nanti klik ada more, habis itu make host. Oh ya. Oke. Ya, save, thank you. Nah mungkin ini aku mau tayangin sedikit video ya yang kemarin ya. Ini video kemarin ya ini 2 pelari terbaik ya yang aku videoin waktu itu best performance lah ya yang di FM kemarin ya. Super ya.
Gelap lah orang PCR turun, akhirnya gimana nggak turun? Yang terakhir, PP 2 menit kan keren. Ya itulah problem komisi. Ya, gitu ya. Udah oke lah dua-duanya. Halo. Jadi kayaknya keluar ya. Halo. Halo, halo.
Tadi Ya. kelihatan nggak videonya ya? Kayak putus, Tadi putus. ada sih videonya, cuman agak putus-putus. Iya iya. Kayaknya mohon maaf, kayak komputerku nggak kuat nih. Jadi aku nanti share linknya aja YouTube-nya ya. Iya, boleh. Keren kan? Kayak putus-putus, nanti aku share linknya jadi bisa setel HD quality ya. Hmm. Jadi aku mau lanjut dengan share dulu beberapa slide-nya. Sedikit aja, 13 slide ya. Nanti tadi sebenarnya ini dari lama pengen ku share ya, cuman baru sempat sekarang. Tapi beberapa juga mungkin udah lihat ya, training for marathon ya. Jadi ini gambarnya Kipchoge ya, itu 2 jam ya maraton ya. Jadi aku baca sebuah artikel ya, untuk Kipchoge itu apa yang bisa kita pelajari ya dari project itu, sub 2 jam Kipchoge. Nah, dari artikel itu ternyata ada, pertama itu talent ya. Talent itu semua orang beda-beda. Jadi genetik, orang Kenya berbeda dengan orang Ethiopia, berbeda lagi dengan orang Eropa dan Amerika dan Asia, dan di Indonesia pun beda-beda ya. Jadi ada orang yang berbakat, ada yang enggak. Jadi semua sebenarnya mengacu pada pace masing-masing aja. Dan yang kedua ternyata tactical. Tactical itu bisa dibilang really good pacing ya. Jadi pacingnya bagus, mengontrol diri dengan bagus ya. Kita bisa pakai pace yang sama ya. Jadi atau drafting, malah mengikuti pelari lain ya, mengikuti pelari lain, drafting, atau even atlet-atlet itu negatif split ya. Jadi mengontrol sangat bagus separuh pertama, sehingga separuh keduanya bisa tetap strong dan menyalip pesaing-pesaingnya. Nah, yang ketiga itu adalah physiological. Physiological di sini artinya VO2 max dan running economy ya. Jadi kalau kita jaga konsistensi dari tahun ke tahun dengan kisaran kilometer 2000, di atas 2000 tadi ya, seperti yang aku amatin 2000 atau 3000, maka sedikit demi sedikit VO2 max dan running economy seseorang itu akan membaik. Karena kalau kita melakukan sesuatu secara berulang-ulang, otomatis tubuh kita akan beradaptasi. Jadi dengan melakukan pekerjaan itu dengan lebih baik dengan sendirinya, gitu, lebih efisien, lebih ekonomis, membutuhkan energi yang sedikit, kita nggak perlu hidrasi yang lebih banyak. Dari sisi nutrisi juga sangat irit ya. Selain kita lebih lean lagi, lebih ringan beratnya, form lebih bagus ya. Nah, di situ ada VO2 max, lactate threshold. Dari kedua parameter itu akan memperbaiki running ekonomi kita. Nah, yang terakhir adalah efisiensi, mungkin kalau aku bilang ya, biomekanikal ya. Jadi biomekanikal ini adalah force ke depan ya. Jadi nggak banyak lateral kiri kanan, nggak banyak bouncing. Jadi force ke depannya strong gitu ya, termasuk cadence-nya sendiri, strong cadence dan strong tolakan ke depan. Yang pertama pacing itu ya, yang kedua ya, metode pacing itu mungkin ya kita bisa gunakan loop terukur ya, terukur dengan jelas. Jadi kita bandingkan dari waktu ke waktunya aja gitu. Jadi sebenarnya nggak penting berapa jaraknya, tapi kita bisa pakai manual loop atau pakai stopwatch even ya. Jadi seperti kebutuhan tadi awal-awal nggak pakai GPS, tapi bisa kita bandingkan loop ke loopnya asal stabil gitu ya. Jadi kita bisa pastikan itu larinya stabil. Atau memakai pace GPS ya, akurasi bagus di tempat terbuka, jangan ada terhalang gedung ya. Yang ketiga mungkin kita amatin di lap pace-nya dan cadence-nya, dua parameter ini ya. Bukan pace instan tapi lap-nya ya. Jadi kita bisa set lap-nya itu biasa 1 kilometer ya, atau bisa kita set 500 meter gitu ya. Dan cadence-nya juga kita amatin. Jadi kalau misalnya cadence-nya terlalu rendah, kita bisa naikin dengan optimal di angka 180 ya. Yang keempat ada pilihan lagi power base. Nah di sini lebih stabil sensornya daripada GPS. Kita based on power. Selain itu juga di aplikasinya ada critical power dan kita bisa pakai HR-nya untuk evaluasi ya. Yang kelima
itu metronom, jadi kita menjaga cadence kita konstan, atau malah mengurangi cadence kita untuk meningkatkan stride line. Nah, di sini ada dua parameter itu ya, stride dan cadence ya. Jadi kalau kita naikkan cadence-nya, otomatis stride kita akan berkurang kalau pace-nya sama ya. Atau kita kurangi cadence-nya dengan pace yang sama, maka otomatis kita harus berlari panjang-panjang untuk mencapai di pace yang sama itu. Jadi setiap orang berbeda, setiap orang juga saya amatin ada yang strong di cadence-nya, ada yang strong di stride length, jadi meskipun cadence-nya rendah berarti dia strong di stride-nya ya, panjang-panjang ya. Kalau dua pelari itu sama pace-nya. Nah, mungkin itu satu yang salah satu parameter yang undervalued itu adalah cadence itu tadi ya. Jadi dengan kita meningkatkan atau shifting cadence itu, misalnya kita pakai cross spot atau street atau footpot yang lain ya, lebih akurat untuk mengukur cadence-nya. Jadi kita atau pakai metronom kita bisa meningkatkan atau mengunci cadence kita di cadence tertentu. Jadi secara umum di atas atau dekat dengan 90 RPM untuk maraton ya, itu adalah optimum ya. Atau kalau di beberapa aplikasi itu 180 SPM, jadi step per minute. Jadi kalau RPM itu rotasi 2 langkah, ya. Kalau SPM 1 langkah. Jadi kadang ada yang 90, ada yang 180 SPM, tapi bukan RPM. Nah ini aplikasinya pakai Runalyze ya, kita bisa melihat cadence rata-rata kita dari tahun ke tahun ya. Nah, yang faktor nomor 3 tadi adalah running economy ya. Nah, running economy itu salah satunya adalah konsistensi dari tahun ke tahunnya itu. Jadi kalau kita konsisten, nah ini mungkin dataku, aku konsisten berlari di atas 3.000 dari tahun ke tahun ya. Jadi dari 2014, 2015, 2016 sampai 2019 itu meningkat ya. Jadi dengan kata lain, untuk mendapatkan speed yang sama ya di sebelah di aksis Y itu yang ke atas itu adalah speed ya, kph ya, kilometer per jam ya. Yang di bawah adalah heart rate atau BPM ya. Jadi dari tahun ke tahun, misalnya kita lihat garis yang vertikal atau garis horizontal dari tahun ke tahun untuk mendapatkan pace yang sama, misalnya di 12 kph, maka heart rate-nya itu turun ya. Ketika 2014 dulu 158, nah sekarang 2019 itu hanya 138 gitu ya di pace 5 itu ya. Malah sekarang turun mungkin kisaran 135 atau 132 lah sekarang heart rate itu kalau pace 5 ya, atau di 12 kph ya. Jadi dari tahun ke tahun kita berusaha hanya mempertahankan tapi meningkatkan diri kita ya. Jadi jantung lebih kuat, biomekanik lebih bagus, lebih efisien, sehingga kita bisa lebih ekonomis di pace yang sama dengan heart rate yang lebih rendah. Nah, sejak 2019 aku udah mulai pakai Runalyze ya. Jadi yang tadinya manual diplot di Excel, ini udah bisa pakai aplikasi ya. Jadi aplikasinya itu namanya aerobic efficiency dari pace ya. Jadi satuannya adalah meter per BPM. Jadi ketika aksis yang sebelah atas itu, sebelah Y aksis dibagi dengan X aksis, maka dapatlah nilai aerobic efficiency itu. Jadi satuannya adalah meter per beat ya, per BPM. Jadi ketika 2019 itu 1 meter per BPM, mungkin 2020 ini 1,3 atau 1,35. Jadi kita bisa lihat peningkatan running ekonomi kita dari tahun ke tahun ya, kalau kita konsisten menjaga lari kita dan stabil untuk meningkatkan performa atau mempertahankan ya. Nah, yang faktor keempat atau terakhir itu biomekanik ya. Ini bisa kita tingkatkan melalui speed work ya. Jadi salah satu formula speed work itu dari Jack Daniel ini, mungkin 3 yang paling penting itu seperti tadi udah jelaskan Ko Buipin, salah satunya interval yang paling bawah ya. Mungkin mulai dari maraton dulu ya, dari maraton. Nah, kisaran yang biasa aku pakai itu 20% ya. Ini terutama di long run,
di maraton pace. Jadi kalau kita fokusnya di maraton, ini mungkin sangat-sangat penting untuk melatih di pace ini maraton gitu. Jadi bisa kita selipkan 5 km atau 10 km atau 15 km dalam long run kita. Jadi long run biasanya minimal 18, bisa 21, bisa 25 atau bahkan 30 sampai 35 untuk mempersiapkan di peak training untuk maratonnya kira-kira sebulan sebelumnya ya. Nah, terus yang kedua itu threshold untuk meningkatkan lactate threshold itu tadi. Jadi kita lari di kisaran X10K kita ya. Jadi kata Jack Daniels sih maksimum 20 menit aja gitu non-stopnya. Atau kalau misalnya mau lebih panjang dari 20 menit, kita bisa bagi-bagi jadi 4 repetisi gitu. Jadi bisa lebih panjang sesi threshold-nya atau temponya tadi menjadi 60 menit. Jadi dipecah-pecah. Jadi lebih pendek-pendek gitu. Cuma 60 menit itu udah maksimum ya katanya. Udah sangat lama sekali. Atau maksimumnya di kisaran 10%. Misalnya kita weekly-nya 100, ya maksimumnya porsi netnya bersihnya itu 10 km. Bisa kita bagi-bagi 2-5 reps, atau bisa kita bagi lagi menjadi 2 kali seminggu gitu. Atau kita bisa sisihkan juga di long run-nya juga bisa gitu, dikombinasi. Nah yang terakhir itu adalah interval ya, porsi maksimumnya 8%. Dan maksimum setiap intervalnya itu 5 menit. Jadi kalau kita lebih dari 5 menit, maka kita udah masuk zona anaerobik, sehingga recovery kita akan lebih lama, sehingga kita nggak bisa melakukan speed work di 2 hari setelahnya. Gitu. Jadi kita bisa mulai 400 dulu, 800, atau 1000 atau 1200. Nah, mungkin maksimal yang direkomendasikan itu 1200. Mungkin ada beberapa yang pace-nya sangat kencang sekali, sehingga dalam 5 menit itu dia bisa mencapai 1600, bisa juga. Nah, salah satu parameternya di Runalyze itu ada VO2 max. Jadi VO2 max di Runalyze itu akan dikalibrasi dengan race time ya. Jadi sehingga bisa nilainya itu sangat dekat sekali dengan feeder. Sehingga kita bisa pakai untuk diprognosis dari estimasi waktunya ya. Jadi waktu maraton secara teoritis oleh aplikasi, waktu itu aku plot di sebelah kiri bawah ya. Kalibrasi dengan actual race-nya, sehingga kita bisa tahu dari seberapa bagus latihan kita, maka aplikasinya itu akan memprediksi waktu finish kita. Gitu. Dan kalau misalnya long run-nya nggak cukup, jadi dia ada rentang atas sama rentang bawah. Nah itu berarti long run-nya nggak cukup atau marathon shape-nya kurang. Nah mungkin yang di gambar kanan bawah itu yang aku latihan untuk tahun lalu ya, untuk ke Boston ya. Harusnya sama aku buatin ke Boston, latihan dari awal tahun, tapi sayang dibatalkan. Nah itu mungkin bisa dilihat latihanku sendiri di prognosisnya. Aku mau mencapai waktu 3 jam waktu itu di Boston Marathon ya. Nah terus ya seiring waktu pandemi, maka long run-nya kurang, sehingga prognosisnya melebar ya, dari garis hitam dan garis coklatnya membesar, jadi itu menandakan marathon shape-nya kurang atau long run-nya kurang. Tapi kemudian kita bikin cara lari sendiri, event lari sendiri setiap bulan, dan juga ultra, jadi sehingga menyatu lagi, sehingga prognosisnya kembali lagi ya, kisaran 305, kembali lagi di tahun 2019 gitu. Ini yang terakhir mungkin bukan promosi ya, cuman salah satu opsi aja gitu. Jadi kalau mau yang lebih stabil dari GPS, itu ada power base, street, itu pakai pedometer di sepatu, sehingga nilai critical power-nya itu bisa menggantikan VO2 max tadi itu. Jadi dia menggantikan VO2 max, menggantikan VDOT, sehingga kita pakai critical power aja. Dan dia bisa terupdate otomatis, sehingga kita bisa sangat lebih mudah sekali melihat progres kita ya dari CP-nya. Kalau misalnya naik dari gambar kanan bawah, CP tahun ke tahun, ketika kita latihannya bagus, CP-nya akan naik dari
dari bulan ke bulan ya, idealnya tiap 2 bulan 14 cp. Uh, 2 cp itu kira-kira power yang bisa ditahan 50 menit ya, atau gampangnya ya kisaran power di PB 10K kita. Kalau misalnya powernya naik, otomatis waktu 5K dan 10K kita otomatis akan naik. Jadi kita tes PB 5K, dia akan naik. Jadi patokan yang paling mudah menurut aku ya. Jadi ketika kita nggak pakai coach sendiri, ini seperti kayak ibarat kita punya coach di aplikasi kita gitu. Jadi kita ada patokan untuk latihan, intervalnya itu seberapa kencang ya. Jadi dia udah membagi-bagi sendiri berdasarkan power zone ya. Jadi kita tinggal latihan ikutin power zone itu. Dengan catatan kita melakukan tes CP dari setiap 2 bulan sekali gitu misalnya, atau 1,5 bulan sekali. Itu aja dari sharing dari aku ya. Ya, dari teman-teman, dari sharing Coensis, mungkin ada yang mau ditanya atau ada yang penasaran, mungkin bisa di kolom chat atau langsung aja ya unmute gitu. Nah, itu ya sharing dari sebuah artikel ya, sebuah project marathon ya. Maksudnya ya dari sisi aku melihatnya juga untuk mendukung aja artikel itu ya. Jadi bukan aku yang share, tapi itu adalah lesson dari sebuah project itu tadi. Projectnya itu super mahal ya. Siapkan dengan sangat bagus sekali, dan itu adalah mungkin salah 3 poin paling penting ya dalam maraton ya. Kalau bisa kita ambil satu kesimpulan gitu ya dari pacing, ekonomi, konsistensi, satu lagi adalah skateboard atau biomekanik ya. Kita bisa fokus di 3 itu. Oke. Sepertinya nggak ada lagi yang nanya ya. Oke. Ya kalau misalnya nggak ada yang nanya lagi, mungkin dari Ko BP ada yang mau di pesan-pesan untuk para TRC runners gitu kok, sebelum kita tutup dengan foto-foto pastinya. Saya pikir sih RC Runners mah jago-jago dah. Saya suka lihat si Wilhar kalau lari di komplek tuh kenceng banget. Iya itu si Wilhar. Kalau Wilhar, dia tadi nggak ada suaranya nih. Iya, lari kan. Halo. Iya, sambil lari tuh dia. Ya. Cuman masalahnya gini, masalahnya setiap orang itu kadang dia tuh tidak sadar gitu. Kalau misalnya orang lain bisa belajar dari misalnya dari Wilhar gitu, mungkin dia ada tips-tips juga. Jadi ya sebenarnya kita gilir aja, karena setiap orang pasti ada aja yang mau di-share gitu. Oke. Jadi kita udah di penghujung ini ya acara. Mungkin teman-teman yang udah join bisa open kameranya. Aku mau foto dulu ya, gitu. Mungkin boleh dibuka semuanya. Ini ada dua sisi. Oke. Yang lain yuk, masih ditunggu. Ayo Coach Agus, Cici Acen, Agandika, Halim, Kolex, Rici, dan yang lain. Yuk.
buka dong kameranya. Masih ditunggu yuk. Ada ini, ada bosnya Koros nih. Si Om Jaki. Halo, malam. Habis sepedaan 200 kilo, bro. Iya, ampun. Jauh. Tiap minggu kayaknya. Ampun dah. Oke, kayaknya udah semua ya. Oke. Semua pose ya. Ini slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya. Tahan dulu. Sekarang yang slide kedua. Sebentar. Oke, yang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semua yang udah join di TRC Smart Running Series, dan juga thank you buat Pro BP yang udah nyempetin untuk sharing pengalamannya dan experience-nya juga di sama TRC ya. Thank you semua. See you. Thank you, Ko. Ya, thank you semuanya. Bye. Bye-bye.